Hai Positive People, kita akan kembali melanjutkan share pengajaran tentang cara berpuasa yang benar yang ketiga. Yang pertama kita belajar cara berpuasa yang benar itu jangan seperti orang munafik dengan muka muram menunjukkan di depan umum untuk show off bahwa kami adalah orang rohani, orang yang hebat. Bahkan menampilkan dirinya 1 minggu 2 kali di jalan-jalan. Akibatnya kita kehilangan upah. Kita belajar juga kemarin cara berpuasa yang benar yang kedua, yaitu jalanilah puasa itu dengan penuh sukacita. Karena orang yang bersukacita, orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya. Dan orang yang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Penyakit-penyakit bisa sembuh ketika kita mulai start puasa dengan penuh sukacita. Nah, kita belajar sekarang cara berpuasa yang benar yang ketiga. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang ketiga, cara berpuasa yang benar yaitu isi doa puasa. Jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi berdoa bagi orang lain dan berbagi berkat juga kepada yang lain. Kita diajarkan ada 4D cara kita kontribusi kepada orang lain. D yang pertama doa, D yang kedua daya, D yang ketiga dana, D yang keempat adalah data. Data adalah informasi, pengetahuan atau ilmu. Kita bisa bagikan ilmu kita kepada orang-orang sehingga orang gak bisa jadi bisa. Kita yang jago masak, kita bagikan cara-cara masak yang benar, yang cepat, yang enak, sehingga akhirnya bagi ibu-ibu di rumah tangga bisa masak bagi keluarganya hari-hari ini tambah menarik, tambah enak, tambah nyaman, dan mereka makin kerasan tinggal di rumah. Dengan kita membagi dana, akhirnya kekurangan-kekurangan yang mereka sedang hadapi, mereka bisa terbantukan. Dengan kita membagi daya, volunteer, membagi berkat, menyalurkan kepada orang-orang membutuhkan. Karena kebanyakan orang-orang yang berkecukupan atau berkelimpahan, mereka gak ada waktu untuk mereka melakukan secara langsung. Tapi orang-orang yang biasanya yang punya banyak waktu, mereka bisa lakukan dengan daya mereka. Tapi juga kita gak terlepas. Walaupun mau kita kaya, kita gak kaya, kita pintar gak pintar, kita tetap bisa kontribusi dalam doa bagi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Nah, kadang-kadang mungkin kita bingung bagaimana kita berdoa apa. Aduh, rasanya kayaknya berdoa itu 5 menit panjang ya, minta ampun. Sampai bingung kata-kata mau doa apa lagi. Gampang. Cara kita berdoa, ingatlah 5 jarimu. Jari pertama ada jari jempol. Jari jempol adalah jari yang paling dekat dengan hatimu. Kalau kita letakkan telapak tangan kita di dada, maka yang terdekat adalah jari jempol dengan hati kita. Jadi doakanlah keluargamu, doakanlah temanmu agar mereka dibela Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan dipelihara oleh Tuhan dalam hari-hari ini. Karena kalau keluarga kita susah, kita ikut susah. Teman kita susah, kita ikut susah. Tapi kalau keluarga kita happy, kita pun ikut happy. Yang kedua, yaitu jari telunjuk. Doakanlah orang-orang suka menunjuk hidup kita, yaitu mentormu, pemimpinmu, mungkin pengajarmu. Dengan kita mendoakan mereka dengan penuh sukacita akan terus memimpin kita. Mereka diberikan hikmat yang lebih lagi untuk terus menjalankan usaha atau organisasi yang begitu berat mereka pikul. Dan yang ketiga, kita ingat jari tengah. Jari tengah adalah jari paling tinggi. Doakanlah pemerintahmu, yaitu presiden, wakil presiden, yaitu gubernur, wali kota, bupati, camat, ketua RT-mu, ketua RW-mu, ketua lurahmu. Dengan kita berdoa bahwa mereka, karena mereka gak mudah menjalankan roda pemerintah di bangsa ini, apalagi dalam kondisi seperti ini, mereka udah
nggak pernah mikirin libur lagi. Kita tuh hari Minggu bisa istirahat, kita hari raya bisa istirahat, tapi mereka nggak ada waktu untuk istirahat. Kalau mereka mau cuti, mereka harus mengajukan hak cuti pada pimpinannya. Belum tentu pimpinan mengizinkan. Jadi kita perlu berdoa agar mereka diberikan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan adil dan benar. Dan berikutnya kita juga berdoa buat garda depan, karena mereka sedang berjuang hari-hari ini untuk mengobati pasien yang kena COVID, agar mereka diberikan semangat dan perlindungan dari Tuhan, sehingga tidak lagi ada korban dari tim medis garda depan kita. Dan juga yang 4, kita berdoa untuk jari lemah kita, jari manis, yaitu berdoa buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Hari-hari ini begitu banyak pergumulan. Ketika kami membuka ruang konseling, ketika kita mulai membuka nomor konseling, langsung itu ratusan orang-orang minta doa dan kemudian minta arahan dan konseling. Dan kami melayani dengan penuh sukacita untuk mereka. Kita juga perlu bantu buat mereka agar pergumulan-pergumulan mereka hadapi dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, usaha, dalam kesehatan. Mereka dibantu Tuhan, karena Tuhan punya hobi dalam menjawab doa kita. Jadi saya percaya kalau Tuhan bisa jawab doa kita, maka Tuhan sama bisa juga jawab doa mereka melalui saudara. Dan yang kelima, jari kelingking atau jari terakhir, yaitu jangan lupa juga berdoa untuk kebutuhanmu, keperluanmu. Ketika kita mulai berdoa mengutamakan orang lain, ketika kita bermurah hati untuk bersahabat bagi orang lain, ketika kita mulai membagi juga berkat bagi orang lain. Karena kita dengan berpuasa, kita kan lumayan harusnya ada mengeluarkan uang untuk makan siang, makan malam, atau makan pagi. Kita nggak pakai, kita bisa salurkan berkat tersebut. Uang tersebut yang harus kita pakai, kita nikmati, kita bisa bagi kepada orang lain. Dengan demikian, ketika kita murah hati, ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita perhatikan orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan murah hati kepada kita. So, selamat menikmati cara berdoa yang benar yang ketiga, yaitu berdoa berbagi kepada yang lain. Tuhan memberkati.